Saudara-saudara seiman, hal keempat, terakhir, yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah wa anfaqa 'alal walidain. Orang yang membelanjakan hartanya untuk kedua orang tuanya. Pada skala yang makro, bagaimana generasi muda menghormati generasi tuanya. Satu hal yang pasti, orang-orang tua kita pernah muda, dan kita belum pernah tua. Artinya apa? Paling tidak kita bisa menimba pengalaman. Hidup adalah mata rantai yang berkaitan. Sebuah sukses besar mestilah berangkat dari hal-hal sebelumnya. Listrik yang ditemukan Edison, Thomas Alva Edison, mungkin tidak secanggih listrik sekarang. Tapi kapanpun orang bicara listrik, Thomas Edison juga yang kita ingat. Orang-orang tua kita yang telah berjasa membangun negeri ini dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Hanya generasi terhormat yang bisa menghormati orang-orang sebelumnya. Hidup mata rantai yang saling berkaitan. Betapapun hebatnya kita sekarang, kita tetap merupakan produk dari masa lalu. Itu pada skala makro. Pada skala mikronya, menghormati ibu bapak. Tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu keduanya. Dalam hidup kita sering berziarah ke makam-makam yang kita anggap keramat. Tapi sadarkah kita, keramat hidup itu ada di rumah kita. Ibu dan bapak kita. Doanya mustajab, sumpahnya pun manjur. Sehingga Nabi ingatkan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah dalam keridhaan ibu bapak. Murka Allah juga dalam murka ibu dan bapak. Agama mengenal kisah Jurais. Budaya bangsa kita mengenal kisah Simalin Kundang. Sebuah potret, tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu dari ibu dan bapak. Ada orang mengungkapkan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Sukses anaknya di ibu kota, ayolah Pak ikut saja ke Jakarta, Ma ikut saja ke Jakarta. Sudahlah tinggal saja di rumah, diam saja, nggak usah kerja apa-apa. Biasa di desa dengan segala aktivitas, begitu ke Jakarta diam, kan tidak enak juga orang tua. Akhirnya mulai nyapu-nyapu halaman. Akhirnya tidak enak lagi mulai bantu-bantu ngepel. Dan begitu seterusnya. Berapa banyak pun uang kita belanjakan untuk membahagiakan ibu dan bapak, tidak akan pernah sanggup menebus air susu ibu yang kita minum. Ayah yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kehujanan dan kepanasan untuk membesarkan dan mendidik kita supaya jadi orang. Sering setelah jadi orang, lupa kacang akan kulitnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Mudah-mudahan 4 hal yang saya sampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini menjadi sumbangan moral untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut andil dalam memberikan solusi bagi bangsa dan negara tercinta ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.